Bagaimana tidak menyia-nyiakan jam pertama hari itu? Lo kalah saat menunda-nunda karena fragmentasi tidur merusak kemampuan tubuh lo untuk memulihkan diri. Setiap kali lo tertidur, tubuh lo mulai melalui siklus tidur 5 tahap. Semakin akhir tahap, semakin dalam tidur, dan semakin restoratif. Ketika lo bangun pukul 7 pagi setelah 7 jam tidur, lo akan mendekati akhir siklus dan dalam kondisi di mana tubuh lo sudah bersiap untuk bangun. Namun, kalau lo menekan tombol snooze, tubuh lo mulai kembali ke arah yang berlawanan. Ini akan bersiap untuk tidur lebih banyak, dan itu benar-benar tidak akan suka diguncang 9 menit kemudian. Akibatnya, lo akan merasa lebih lelah dari sebelumnya, meskipun secara teknis lo tidur lebih lama. Dalam hal tidur yang baik, bangun setelah satu peregangan yang konsisten lebih penting daripada berapa lama peregangan itu. Ini berlawanan dengan intuisi, tetapi itu benar. Demikian pula, kalau lo mengurus dengan baik bagian depan hari lo, sisa hari lo akan mengurus dirinya sendiri. Itu tesis Robin Sharma di The 5 AM Club, sebuah buku yang ia tulis untuk membagikan rutinitas paginya di 20 bertahun-tahun. Idenya adalah kalau lo menginvestasikan 1 jam pertama hari itu pada diri lo sendiri, jam itu akan membayar kembali untuk 23 sisanya. Sendiri pagi lo, tingkatkan hidup lo, kata Sharma. Buku ini mengajarkan melalui metafora, miliarder fiktif membantu seniman yang berjuang dan pengusaha muda. Berikut adalah 3 pelajaran dari cerita yang akan membantu lo bangun lebih awal, memulai sebagian besar pagi dengan produktif, dan mendapatkan sebanyak mungkin dari setiap hari. 1. Otak lo memiliki keunggulan kreatif sejak dini. Dalam gerakan murid guru klasik, miliarder memberitahu kedua muridnya bahwa dia memegang kunci kesuksesan mereka, dan untuk menerimanya, mereka harus menemuinya pagi-pagi sekali keesokan paginya. Ketika murid-muridnya tiba, sang guru menjelaskan, kamu telah menerima kuncinya dengan bangun jam 5 pagi, karena dengan melakukannya, kamu telah memberi otakmu keuntungan untuk berhasil sepanjang hari. Konsep ilmiah di balik edge ini disebut transient hypofrontality. Saat dalam kondisi ini, otak lo cenderung masuk ke flow, lo akan kurang rentan terhadap kekhawatiran dan analisis berlebihan, lebih berani dalam pilihan dan ide lo, dan lebih mampu untuk fokus. Lo dapat memicu hipofrontalitas sementara dengan cara yang berbeda, misalnya dengan berjalan-jalan atau berolahraga, tetapi lingkungan pagi hari juga kondusif untuk itu. Otak lo baru saja memulai, dan dopamin dan serotonin ekstra dari ketenangan fajar akan membuat lo merasa berenergi dan damai pada saat yang bersamaan. 2. Seimbangkan pikiran, kesehatan, hati, dan jiwa lo. Setelah menjelaskan keuntungan pola pikir bangun pagi, miliarder menjelaskan ada 3 kerajaan interior lain yang perlu dikuasai siswa. Kesehatan, lo adalah kesehatan fisik lo. Gunakan kekosongan di pagi hari untuk melakukan sedikit olahraga untuk mengurangi stres, mendapatkan energi, dan menjadi lebih bahagia, yang pada gilirannya akan membantu lo hidup lebih lama. Hati, lo adalah kesejahteraan emosional lo. Menulis jurnal di pagi hari dapat menjadi ruang untuk mengungkapkan perasaan yang tidak dapat lo bagikan di tempat lain, wawasan yang nantinya dapat lo gunakan untuk berkomunikasi lebih baik dengan orang lain. Akhirnya, jiwa, lo adalah keseimbangan spiritual lo. Kita semua percaya hal yang berbeda, tetapi apapun yang kita yakini memungkinkan kita untuk terhubung dengan diri kita sendiri dan dunia pada umumnya. Menulis nilai lo dan melihatnya secara singkat setiap pagi akan membantu lo mengingat alasan lo melakukan apa kamu lakukan. Untuk kehidupan yang seimbang dan sukses, tanamkan diri lo dalam pola pikir, kesehatan, hati, dan jiwa setiap hari. 3. Hari-hari produktif dimulai dengan rumus 20-20-20. Ketika siswa bertanya kepadanya apa yang harus dilakukan pada jam 5 pagi, miliarder itu membagikan rumusnya, aturan 20-20-20 membagi jam pertama lo menjadi 3 blok latihan, refleksi, dan pembelajaran yang sama. Berolahraga selama 20 menit tidak hanya akan membuat darah lo mengalir, tetapi juga akan membuat lo berkeringat. Berkeringat menurunkan kortisol, hormon yang berhubungan dengan stres dan ketakutan. Ini juga melepaskan BDNF, yang membantu membuat jalur saraf baru lebih cepat dan memperbaiki sel-sel otak. Refleksi 20 menit akan menancapkan kaki lo dengan kuat di tanah, tidak peduli apa yang akan terjadi hari depan. Lo dapat menggunakannya untuk bermeditasi, memvisualisasikan tujuan besar dan tugas lo untuk hari itu, atau membuat jurnal dan tuliskan ide atau pemikiran yang menginspirasi. Keheningan di pagi hari membuat kesabaran di kemudian hari. Terakhir, 20 menit pembelajaran yang nyata dan menarik lebih dari berjam-jam media sosial, berita, dan hiburan tanpa pikiran.
Baca buku, pelajari seseorang yang lo kagumi, atau ikuti kursus online gratis. Apapun yang lo pelajari, pastikan itu adalah sesuatu yang benar-benar lo minati, sesuatu yang akan membuat otak lo mengeluarkan percikan api daripada mati rasa. 20 menit latihan, 20 menit refleksi, dan 20 menit belajar. Aturan 20-20-20 akan memaksimalkan peluang lo untuk memiliki hari yang produktif, setiap hari. Jam 5 pagi adalah waktu paling sedikit gangguan, kemuliaan manusia tertinggi, dan kedamaian terbesar. Robin Sharma